Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas kembali saham yang di-request dari tanggal 31 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024 ya. Saya sudah bahas NISP dan Bayu. Untuk yang saya bold hijau ini sudah saya rilis videonya di minggu-minggu sebelumnya, bisa dicek. Ya, hari ini saya mau membahas BPTR ya, karena saya prioritas adalah yang terbanyak. Kemudian yang belum pernah, yang watchlist mau beli dan yang belum pernah saya bahas ya, itu saya akan prioritaskan. Ya, jadi BPTR ini belum pernah saya bahas, saya akan membahasnya pada video kali ini. Buat teman-teman kalau mau request, linknya ada di kolom komen dan di deskripsi ya. Satu minggu saya hanya akan membahas mungkin kisaran 5 saham. Jika tidak dibahas ya bisa request lagi di minggu depannya. Oke, hari ini tanggal 10 Januari 2024 ya, BPTR PT Batavia Prosperindo Trans. Hari ini harganya 91, nggak kemana-mana. Seperti biasa nanti kita akan bahas saham ini dari kinerja harga sahamnya, dari IPO, kemudian 10 tahun terakhir. Kemudian dari fundamental kita cek profil company ini perusahaan apa, kemudian kinerjanya secara umum, valuasi sahamnya seperti apa, apakah bagi-bagi dividen atau tidak, kesehatan finansialnya seperti apa. Kemudian untuk seasonality nanti kita cek ya, dalam 10 tahun terakhir biasanya saham ini naik atau turun di bulan apa saja. Untuk bandarmologi secara struktur sahamnya seperti apa, peran investor asing di pergerakan saham ini seperti apa, kepemilikan retailnya bagaimana, kemudian perpindahan struktur saham setahun terakhir dan pola saham on to date. Ya, dan dari sisi teknikal nanti kita akan bahas pola teknikal saham saat ini dan kedepannya kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke. Kita mulai aja ya. Ini sudah listingnya baru 2018, jadi belum lama, belum sampai 10 tahun, masih sekitar 5 tahun. Ya, dari harga IPO ini harga saat ini itu 91 atau ya nggak jauh beda dari harga IPO lah ya. Dan ini sempat right issue di bulan Januari 2023. Nah, ini adalah kinerja harga sahamnya selama 10 tahun terakhir, belum ada ya, baru 5 tahun. Kalau kita cek 5 tahun terakhir justru naik. Ya, naik 85-89%. Nah, setahun terakhir ini justru malah minus ya, ini negatif ya. Setahun ke sini ini banyak negatifnya, satu minggu baru naik ya, dan 1 bulan. Jadi jika teman-teman belinya 3 tahun sampai 5 tahun yang lalu, dari 3 tahun sampai 5 tahun yang lalu itu masih profit cukup lumayan besar ya. Untuk tahun 2024 sendiri sampai hari ini sudah naik 3,4% ya. Harga tertingginya setahun terakhir ini pernah di 286 dan terendahnya di 81. Jadi harga saat ini 91 ya, masih di dekat dari harga terendahnya setahun terakhir. Nah, ini perusahaan apa ya? Batavia Prosperindo Trans. Ini ada di Jakarta Selatan. Ini adalah situsnya. Silakan teman-teman bisa cek ya untuk lebih detailnya. Intinya ini bidang usahanya bergerak di bidang jasa transportasi, terutama transportasi jalanan dan dari pengangkutan darat penumpang ya. Nah, ini adalah peta kepemilikannya teman-teman ya. Jadi ini masuk ke grup Malaka Trust ya. Kemudian dimiliki oleh perusahaan publik juga yang listing di bursa dengan kode emitennya BPII ya, atau Batavia Prosperindo International. BPII ini memiliki PT Batavia Prosperindo Trans atau BPTR ya. Ini per akhir tahun 2022 ya, 73,25%. Ya, karena hari ini sudah turun, nggak 73,25% lagi. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Ya, ini kira-kira bisnis usahanya ya, dia ada jasa sewa kendaraan. Ya, kendaraannya ya kendaraan ini ada truk ya, kendaraan besar juga ada. Kemudian ada jasa pengemudi ya, driver, sama manajemen armada. Ya, jadi dia memberikan konsultasi mengenai manajemen armada yang baik seperti apa. Dan kalau kita cek ya teman-teman ya, tanggal 27 Januari ada pemilik, tadi saya sudah bilang ya bahwa pengendalinya itu berkurang sahamnya, dan ini diambil alih oleh Oscar Mas ya. Oscar Mas ini perusahaan alat berat ya, Sumitomo dengan merek Sumitomo dari Jepang. Dan sejak tanggal 27
Januari 2023 masuknya ini, kemudian di bulan Mei 2023 perusahaan memiliki kegiatan usaha yang ditambahkan, yaitu industri mesin penambangan, penggalian, dan konstruksi. Jadi dengan masuknya Oscar Mas di bulan Januari 2023 ini menambah lini bisnisnya teman-teman ya, dari kepemilikan sahamnya dari Oscar Mas ini ya. Ini alat berat ya, jadi ini mungkin akan sedikit bersaing dengan Hexa dan United Tractors ya, Hexa dengan Hitachi dan United Tractors dengan Komatsu-nya ya, jadi bertambah. Kemudian kalau kita cek dari lini pendapatannya ya, kita lihat ya, dari pihak ketiga ini sewa operasinya paling besar ya, kemudian jasa pengudi tadi dan lain-lainnya ya, mungkin ini konsultasi tadi teman-teman ya, saya juga nggak ngecek ya. Kemudian yang berelasi ini nggak terlalu besar ya jumlahnya ya. Kalau kita lihat ada pelanggan yang total pendapatannya itu melebihi 10% ya, dari total pendapatannya ya. Dan kalau kita lihat ini ternyata nggak asing teman-teman ya, PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau PJNE ya, lebih dikenal sebagai JNE. Kalau teman-teman suka kirim barang atau pastinya tahu JNE ya. Jadi ini menyumbang cukup besar ya, kontribusi di pendapatan dari BPTR ini ya. Namun ini menurun ya. Kalau kita lihat ya, kontribusinya tahun 2022 10,52%, tahun 2023 turun, namun kalau kita lihat secara nominal naik. Ya, artinya memang pendapatan dari perusahaan ini yang naik ya, sehingga kontribusinya turun padahal dia masih tetap sama ya secara nominal, tapi kontribusinya menurun. Nah, kalau kita lihat tadi juga ada pihak berelasi ya, kecil, dan kalau kita cek pihak berelasinya ini juga ada beberapa perusahaan TBK yang kita bisa cek juga di bursa, yaitu Malaka Trust Wuwungan Insurance, ini perusahaan asuransi dengan kode tikernya MTWI ya. Kemudian ada Wuri Finance ya, Wuri Finance Indonesia, ini perusahaan finance ya. BPFI ya, itunya kode tikernya. Kemudian ini tadi induknya ya, BPII ya, Batavia. Ini ada Investama, ini tidak TBK, jadi kita nggak bisa cek secara detail ya. Namun ini kontribusinya kecil ya, jadi sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat kinerjanya ini naik terus ya, bagus sekali ya. Perusahaannya naik terus, laba kotornya juga mengikuti, laba usahanya mengikuti, dan laba bersihnya juga mengikuti. Ini sangat bagus teman-teman ya, secara perusahaan kinerjanya. Kalau kita lihat pendapatannya di annualize 2023 juga dipastikan naik lagi ya, ke 435 miliar ya, naik lagi. Nah, kalau kita cek struktur pendapatannya secara laba kotornya ini memang menurun ya, menurun. Laba usahanya juga cenderung turun. Namun kalau kita lihat laba bersihnya justru malah naik ya. Laba bersihnya malah naik 11,2% dan ini tertinggi ya sejak dia IPO ya. Nah, ini adalah secara detail ya teman-teman ya, secara detail nominalnya 9 bulan pertama aja ini sudah 326. Tadi tutup tahun 2022 itu 334 miliar ya. Jadi sudah mau kesusul nih, sudah mepet ya, hanya di 9 bulan pertama itu sudah mendekati performance tutup tahun 2022. Jadi ini pendapatnya pasti naik lagi ya. Kalau kita lihat beban pokok penjualannya turun, naik ya, naik 48,1%, lebih tinggi. Laba kotornya naik, turun ya, jadi tidak setinggi pendapatannya 19,5%. Ya, laba bersihnya ini naik ya teman-teman ya. Laba bersihnya naik, dan di sini kita lihat ya ada beban lain-lain yang turun. Jadi beban lain-lain ini adalah beban keuangan teman-teman ya, yang paling besar. Ya, beban keuangan yang paling besar. Nanti kita akan bahas di next selanjutnya di kesehatan finansial ya. Ya, secara overall ini naik ya secara jangka pendek kinerjanya. Nah, kita cek dari valuasinya. Pada saat video ini dibuat itu valuasinya jauh di bawah rata-rata ya. Rata-ratanya itu 1,22, dan hari ini pada saat video ini dibuat itu di 0,64 ya PBV-nya.
Jadi ini masih rendah dan ini sama dengan sebelumnya. Padahal tadi secara pendapatannya dia sudah naik dan struktur pendapatannya juga meningkat. Ya, jadi terjadi peningkatan dari kinerja perusahaan, namun valuasinya malah kembali ke awal IPO lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk PER-nya sendiri juga sama, teman-teman ya. PER-nya ini sekarang ada di 6,6, di mana ini adalah PER terendah ya sejak IPO. Ya, di mana rata-ratanya adalah 30,2 karena ini pernah 2021 tinggi sekali PER-nya ya. Nah, untuk earning yield sendiri pada saat video ini dibuat itu earning yield-nya mepet ya di 15,1%, jadi masih terbilang ini murah meskipun mepet di harga wajarnya. Di mana rata-rata earning yield-nya ada di 5,3%, jadi biasanya di perdagangan mahal dan pada saat video ini dibuat itu sedang diperdagangkan di bawah harga wajarnya atau di murah ya, biasanya di atas harga wajar. Berapa harga wajarnya ya? Jadi kalau menggunakan metode earning yield ya itu dengan book value 142, maka harga wajarnya ada di price to book value 0,65 sampai 0,67. Ya, jadi harga wajarnya kalau kita konversi ke harga itu di 92 sampai 137 dan harga saat ini itu 91 terdiskon 1 sampai 34% dari harga wajarnya menggunakan valuasi earning yield 10 sampai 15% teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu cara hitungnya earning yield itu ada di deskripsi ya. Saya juga sudah buatkan videonya karena banyak yang tanya. Untuk dividen ini belum pernah membagikan dividen dan saya yakin belum akan membagikan dividen. Ya, belum akan membagikan dividen dalam waktu dekat atau menengah karena memang ini perusahaan sedang ekspansi. Bahkan nanti kita lihat ya ada penambahan hutang dan beban keuangannya juga cukup tinggi sehingga rasanya aneh kalau manajemen memutuskan membagi dividen ya. Jadi mestinya ini tidak membagikan dividen ya. Sebaiknya memang untuk fokus pengembangan usahanya dulu. Nah, kita cek ya kesehatan finansialnya untuk quick ratio-nya ini sebelum right issue memang sedikit mepet ya. Setelah right issue sudah lumayan namun ini mulai turun lagi. Current ratio juga sama. Debt to equity ratio ini naik terus teman-teman ya. Dulu naik terus, kemudian kuartal 1 2023 kan ada right issue sehingga ekuitasnya naik ya. Ya, jadi ini terdelusi lah kira-kira ya, debt to equity ratio-nya terdelusi. Dan ini saya mendapatkan informasi juga di IDX ya bahwa per 5 Oktober artinya 5 Oktober 2023 ini belum masuk ke laporan 9 bulan pertama ya karena kan 9 bulan pertama itu sampai September ya. Oktober, November, Desember itu masuk kuartal 4. Ini belum masuk ke laporan keuangan, dia akan menambah hutangnya lagi sebanyak 235 miliar. Ini sudah disetujui rapat umum pemegang saham 22 September ya. Menjaminkan aset perseroan dengan jumlah lebih dari setengah bagian atau seluruh harta kekayaan perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman bank. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk membeli mana ya tadi ya? Membeli itu mobil teman-teman ya, untuk membeli mobil ini ya untuk pembelian kendaraan ya. Untuk disewakan. Jadi sebenarnya positif ya, hutangnya ini hutang untuk leverage untuk meningkatkan kinerja perusahaan ya. Nah, kemungkinan nanti akan naik lagi hutangnya ya, sehingga tadi rasanya dividennya pasti akan lama. Namun itu bagus ya, artinya perusahaan menggunakan hutangnya untuk leverage meningkatkan kinerja perusahaan. Harapannya profitnya bisa menutup bunganya ya. Nanti kalau hutangnya lama-lama sudah lunas kan mestinya perusahaannya jadi besar. Nah, untuk seasonality kita lihat ya, peluang naiknya ini belum 10 tahun ya. Peluang naik ada di bulan Maret ya. Di bulan Maret ini naiknya lumayan 3 tahun terakhir double digit ya di bulan Maret ya. Kemudian di bulan Oktober juga ya. Di bulan Oktober yang lainnya masih negatif. Dan ini saya soroti juga tahun 2021 di mana harganya setahun naik 500% ya. Jadi sebelumnya ini harganya sempat di 50 teman-teman ya. Sempat di 50 kemudian dia naik sampai 400 di tahun 2021 sempat ke 400 ya. Dan ditutup tahun naik 508%. Jadi cukup surprise ya. Ini multi bagger di tahun 2021.
Nah, kita cek struktur sahamnya teman-teman ya. Tadi Batavia ini per 31 Desember ya, update terbaru. 31 Desember 2023, yang tadi saya info di awal itu adalah 31 Desember 2022. Jadi sudah setahun Batavia ini berkurang ya, diambil oleh Oscar Mas. Tadi saya sudah info Oscar Mas ini siapa. Kemudian ada masyarakatnya 24,23%. Nah, peran investor asing di saham ini tidak terlalu besar, jadi bisa diabaikan saja. Memang ini lagi buang barang aja, namun tadi porsi kepemilikannya tidak terlalu besar ya. Kemudian untuk kepemilikan retail di saham BPTR ini, kalau kita lihat holdernya masih sedikit ya. Namun ini bertambah ya, setahun terakhir bertambah 1.131. Dan kalau kita lihat secara value-nya juga bertambah karena memang di Januari ini ada right issue. Ya, dan ini ada right issue-nya adalah beberapa memang menebus right issue-nya ya, karena ini bertambah juga ya. Ya, kalau tetap dirata-ratakan ini per orang pertambahannya itu 17 juta per orangnya ya, dari 1.131 ini. Nah, kemudian dari November ke Desember kalau kita lihat terjadi pengurangan ya, namun rata-rata malah bertambah. Ya, artinya ada beberapa orang yang masuk lebih besar atau orang yang existing itu menambah kepemilikannya. Jadi ada dua kemungkinan ya, karena ini hanya net, saya nggak ngerti berapa yang keluar, berapa yang masuk. Seandainya nggak ada yang masuk atau hanya yang ada yang keluar, berarti orang yang keluar ini orang yang existing di dalam membeli lebih banyak sehingga rata-ratanya menjadi lebih banyak ya. Oke, kemudian perpindahan saham, struktur saham-saham terakhir ya, tadi sudah disebutkan investor asing di sini kecil ya. Foreign itu hanya 2,36%, bahkan ini ada yang sudah turun lagi ke 0,16 ya, karena ada yang buang barang nih, foreign CP ini buang barang, mau ngabisin barang mungkin ya. Kemudian ini ada sekuritas yang sudah hilang ya, jadi dia nggak nebus right issue-nya. Kemudian kalau kita cek ya, kepemilikannya kan di lokal nih, paling banyak ada di lokal corporate ya, tentu saja tadi ada pengendali dan Oscar Mas ya. Kemudian kita lihat ada insurance juga. Insurance di sini ini dia terdelusi dia nggak menebus right issue-nya. Kemudian di lokal ID sebagian menebusnya. Jadi ini saya coba tarik ke Januari ya, supaya right issue-nya tidak membingungkan. Ya, kalau kita lihat di sini, ya Januari ya teman-teman ya, kita lihat di sini penambahannya lokal ID masih bertambah ya. Kemudian yang jual ini adalah foreign order, jadi ada foreign order yang membuang barangnya dari Januari ke ini, mungkin mau menghabiskan barangnya. Jadi ini tekanan jualnya kemungkinan akan selesai ya, teman-teman ya. Dan ini reksadana lokal mulai menambah kepemilikan juga di sini ya, 1250 ya. Dan ini secara overall sih memang nggak ada pergerakan bandar yang berarti ya, karena secara overall sih ini kepemilikan retail masih oke ya, karena masih di bawah 10% ya, jadi masih bagus. Belum banyak yang masuk ke saham ini. Nah, untuk pola saham on to date-nya BPTR kalau kita lihat di sini garisnya lurus-lurus aja, di sini netral aja, dan secara broker summary juga terlihat balance ya, atau terlihat seimbang. Jadi ini memang tidak ada pergerakan bandar, belum ada pergerakan bandar di saham ini setahun terakhir maupun di bulan Januari ini ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 hari ini itu belum ada pergerakan bandar ya. Jadi masih mungkin retail aja yang bertransaksi. Nah, kira-kira ya arah harga sahamnya ke depan akan seperti apa? Kalau kita lihat di sini polanya ini sedang downtrend teman-teman ya. Sedang downtrend ya, transaksinya juga sehari ini kalau kita lihat downtrendnya tuh tidak disertai volume yang besar ya. Jadi memang ini mungkin oper-operan investor retail lokal aja ya, yang nggak sabar. Mungkin tadi kan sebulan terakhir juga ada yang ada yang keluar ya, namun ditampung oleh investor retail lokal yang dalam ya, beli lagi ya. Jadi mungkin itu ya, jadi ada yang exit kemudian diambil oleh investor retail lokal yang beli averaging down atau averaging up. Harusnya sih averaging down ya, karena ini lagi downtrend dan harganya lagi di bawah ya. Volumenya juga turun teman-teman ya,
Volumenya dari sini besar, kemudian dia mulai menipis, tiba-tiba ada lonjakan volume besar naik, ya kemudian kayak gini ya. Kira-kira ya harga sahamnya kalau kita lihat ya dari fundamental sebenarnya ini bagus, ya dari fundamental ini bagus. Memang kekhawatirannya adalah karena hutangnya cukup tinggi ya. Namun hutangnya tadi kalau misalnya perusahaan berhasil memanage hutangnya dengan baik, maka ini akan menjadi hal yang positif untuk kinerja perusahaan ya. Kalau saya cek ya total beban keuangannya saja di tahun ini ya di 9 bulan pertama tadi kalau nggak salah itu sekitar 9 bulan pertama itu sudah 50 miliar ya. Dari laba usahanya itu 88 miliar atau sekitar 56% itu laba usahanya dipakai untuk membayar beban keuangan. Ini belum termasuk penambahan hutang di bulan Oktober tadi teman-teman ya. Jadi memang ini kondisinya sedang hutangnya tinggi ya. Namun kalau sekali lagi kalau manajemen berhasil menggunakan leverage dengan baik, pastinya itu akan mengangkat kinerja perusahaan. Terbukti pendapatannya naik terus ya. Namun secara bandarmologi ini belum ya. Tadi secara perusahaannya kinerjanya meningkat, tapi meningkatnya ini dari hutang ya teman-teman ya. Apakah labanya bisa menutupi? Sampai saat ini sih masih bisa menutupi ya. Nah, kemungkinan nih ini akan tetap di sini aja ya. Mungkin dia bisa turun lagi ya ke 81 ya, mungkin di sini-sini aja ya. Tapi keyakinan saya jangka panjang dia bisa naik ya, tergantung nanti jika perusahaan setiap kuartal laporan keuangannya beban bunganya bisa ditutupi dari laba usaha, saya yakin jangka panjang ini akan naik ya. Bahkan mungkin bisa multi bagger lagi. Karena memang perusahaan ini tadi banyak penambahan lini bisnis ya. Di-expand untuk utang untuk pembelian operasional lagi kendaraan, kemudian dia ada expand lini usaha di alat berat. Ya kira-kira seperti itu ke arah kedepannya ya. Untuk beberapa saat ini mungkin harganya nggak akan kemana-mana ya, cenderung downtrend. Mungkin nanti kalau ada sentimen positif, mungkin laporan keuangan tutup tahun nanti kita akan lihat seperti apa, apakah positif atau negatif ya. Biasanya kalau harganya sudah mulai cenderung naik, berarti ada orang dalam yang sudah tahu bocorannya, dia beli dulu, biasanya harganya naik dulu gitu ya. Nah oke, kita masuk ke kesimpulannya. Untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya 9 bulan naik juga, valuasi masih murah ya, terdiskon tadi tipis ya. Belum pernah bagi dividen, ini forecastnya 0 ya, saya lupa, ini harusnya 0, tidak ada forecastnya ya teman-teman ya. Dan untuk jangka menengah seharusnya tidak membagikan dividen ya, karena saya rasa sih harusnya lebih fokus ke hutangnya ya. Untuk seasonality berpotensi naik di bulan Maret dan Oktober. Desember ini untuk bandarmologi kelihatan netral aja ya. Kemudian untuk technical ini sedang downtrend teman-teman ya. Dan terakhir ini disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham BTR ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Oke, sampai di sini dulu analisa saham video BTPR ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.